Shalom, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga hari ini Anda semua diberikan kesehatan, Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu menjaga kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita, Tuhan akan selalu menepati janji-janjinya kepada anak-anak Tuhan. Amin. Semoga semuanya ini bisa cepat berlalu, pandemi corona cepat berlalu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sedikit yang Tuhan taruh di dalam hati saya ketika saya membaca Yesaya 41 ayat 1 sampai 7. Yuk kita lihat satu-satu ya. Yesaya 41. Di sini dikatakan bahwa dengarlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru, biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Apa sih sebenarnya maksud daripada ayat ini? Kenapa ya Tuhan taruh ayat ini untuk pesan di tahun 2020? Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, sebenarnya ayat ini berbicara bahwa Tuhan ingin kita mendengarkan Dia. Namun untuk bisa mendengarkan Dia, kita harus stop kegiatan kita dan fokus hanya kepada Tuhan. Selama kita masih sibuk dengan duniawi, kita tidak akan pernah bisa mendengarkan suara Tuhan. Jadi Tuhan itu harus didengar dengan hati yang tenang, perasaan yang tenang, tidak terburu-buru, tidak terpaksa. Jadi di sini Tuhan itu ingin menyampaikan bahwa Tuhan ingin makhluk di bumi ini mendekat dan berjalan bersamanya dengan hati yang baru dalam menghadapi dunia nanti. Jadi dunia ke depannya ini akan semakin banyak tantangan, saudara-saudari. Sedangkan kalau kita lihat di ayat yang kedua, coba kita lihat ya ayat kedua, siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Apa sih maksudnya ini, saudara-saudari yang terkasih? Maksud daripada ayat ini sebenarnya adalah Tuhanlah yang menentukan masa depan kita, masa lampau kita, dan masa kita saat ini. Bersama dengan Tuhan, pedang itu akan dirubah menjadi seperti debu. Panah pun akan dibuat seperti jerami angin yang ditiup. Pedang itu berbicara dua mata pedang, yaitu berbicara apakah di tengah-tengah penderitaan kita saat ini, hati kita ini masih menyembah Tuhan, ataukah hati kita ini malah mengutuk atas segala kejadian yang terjadi. Kenapa ya Tuhan ini bisa terjadi? Saya di PHK, saya dikeluarkan dari kantor. Gimana ini? Kenapa ini bisa? Seringkali saudara-saudari itu mengalami pergumulan. Itu wajar. Namun ingatlah selalu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita itu tidak sendirian di sini, saudara-saudari. Jadi tetaplah berdoa meminta perlindungan Tuhan. Makanya di sini dikatakan seperti pedang. Kalau engkau memiliki hati yang menyembah kepada Tuhan, apapun segala perkaramu itu adalah seperti debu. Tidak akan pernah tertimpa kepada kita. Kalaupun Tuhan mengizinkan itu menimpa sama kita, itu berarti ingin membangun kita menjadi lebih baik lagi, saudara-saudari. Terus selanjutnya dikatakan bahwa panah. Panah ini berarti sebuah tujuan. Tujuan kita hidup ini untuk apa? Apakah untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, ataukah memang kita tujuan hidupnya hanya untuk menikmati duniawi saja? Makanya dikatakan seperti bahwa jerami yang tertiup. Apa sih maksudnya jerami yang tertiup itu? Hidup kita di dunia ini hanya sementara, saudara-saudari. Kalau kita hanya memanfaatkan sementara ini dengan hal yang tidak kekal, yaitu duniawi, yang tidak bisa kita bawa ketika kita nanti mati, maka kita itu seperti kayak tertiup. Tertiup artinya apa? Hidup kita itu hanya singkat, saudara-saudara. Kalau Anda tidak bisa memanfaatkan hidup ini untuk memuliakan Tuhan, untuk berjalan bersama dengan Tuhan,
Oh, betapa sia-sianya. Salomo pun juga berkata bahwa bertahun-tahun dia mengejar yang namanya kekayaan duniawi. Semuanya sia-sia belaka. Lebih berharga satu hari di dalam perkenanan Tuhan. Ini maksudnya yang ingin disampaikan. Kita harus tahu tujuan arah kita. Tuhan juga ingin hati kita ini hati yang menyembah. Kemudian pada ayat ketiga dikatakan, ia mengejar sesuai mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Apa sih maksud Tuhan di sini adalah, ia itu apa? Ia itu semacam itulah saudara-saudari. Yang saat ini terjadi tahun 2020. Virus corona, itulah yang mana mengejar manusia di bumi dan mereka bisa selamat melalui jalan yang tidak pernah dilaluinya. Ini sebenarnya itulah yang menimpa manusia dan mengejar manusia di bumi saat ini akan menyebabkan terjadi pertobatan yang sangat besar, saudara-saudari. Tuhan ingin memberitahukan bahwa akan terjadi pertobatan besar yang dulunya mereka tidak pernah berpasrah kepada Tuhan, tidak pernah meminta bantuan Tuhan atau menyepelekanlah janji-janji Tuhan. Sekarang manusia sudah tidak bisa berdaya lagi dengan adanya virus corona. Mungkin Anda lihat bahwa di Italia, di Brasil, Meksiko, semuanya itu kalau Anda lihat di TV pada menyembah di jalanan. Kenapa mereka menyembah? Karena mereka sudah tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat dengan adanya virus corona ini. Virus corona ini sudah membuat hidup mereka ini terjadi kayak perubahan yang sangat drastis, saudara-saudari. Mereka akhirnya hanya bisa berpasrah pada Tuhan, meminta ampun pada Tuhan, menyembah Tuhan. Yang mana selama ini mungkin jarang atau tidak pernah lah dilaluinya. Di sini tidak pernah dilaluinya. Artinya ini tidak pernah kejadian dari dulu sampai sekarang. Akhirnya kejadian beribu-ribu orang bersaling berbondong-bondong untuk menyembah Tuhan. Di ayat keempat dikatakan bahwa siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan aku Tuhan yang terdahulu dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap dia juga. Artinya apa? Tuhan mau menyampaikan pada kita bahwa Tuhanlah yang merancang mau masa lalu kita, masa nenek moyang kita, masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Tuhanlah yang memegang peranan itu. Tuhan yang lebih tahu mengenai apa yang akan terjadi ke depannya, saudara-saudari. Pada ayat 5 kita belajar pada ayat 5 ini. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Apa maksudnya? Pulau-pulau ini berarti berbicara semua makhluk yang di bumi yang telah melihatnya, melihat tulah itu, yang sangat mematikan itu. Mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Bahkan bumi di ujung bumi pun menjadi gemetar, artinya takut apa yang akan terjadi nanti, saudara-saudari. Itulah itu dan mereka datang dan makin mendekat. Maksudnya gimana? Mereka ini siapa? Mereka itu itulah, saudara-saudari. Tulah itu semakin datang, semakin mendekat sama kita. Sehingga menyebabkan kita semakin takut dan gemetar. Kenapa? Buktinya apa? Semakin banyak orang terkena virus corona. Semakin banyak orang meninggal. Takut, saudara-saudari. Mereka mengalami ketakutan. Sehingga tulah itu akan menyebabkan penderitaan yang hebat. Jadi Tuhan memberitahukan di tahun 2020 ini nanti akan ada sebuah penderitaan yang akan terjadi di bumi ini, saudara-saudari. Nah, tinggal ya itu tadi kita bilang bahwa hati kita akan menyembah, mengutuk, ataukah tujuan kita hidup ini memang akhirnya dibukakan sama Tuhan. Selama ini kita fokus pada duniawi, kita harus mulai fokus sama Tuhan. Pada ayat 6 dikatakan, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Ini berarti berbicara akan terjadi bahwa orang yang satu dengan orang yang lain tidak saling kenal, saudara-saudari. Tetapi mereka saling menopang, saling menguatkan. Ini yang terjadi kalau Anda lihat di TV, bahwa melalui jendela mereka saling bernyanyi memuji Tuhan, saling menguatkan antara kita mungkin tidak kenal dengan dokter-dokter, dengan perawat-perawat.
kita tidak kenal, tapi kita menguatkan, memberi kekuatan kepada mereka supaya mereka tetap teguh dijaga oleh Tuhan dalam melawan virus corona ini. Jadi ini yang dimaksud ini akan terjadi saling kuat menguatkan. Intinya jangan sampai kita berjalan sendirian, saudara-saudari. Jika kita berjalan sendirian, kita nggak bisa dikuatkan. Kita ngomongkan siapa kita sendirian. Makanya itu kita harus saling menopang saat-saat kondisi seperti ini. Pada ayat ke-7 nih yang menarik. Tukang besi menguatkan hati tukang emas. Dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian. Itu baik, lalu menguatkannya dengan paku, sehingga tidak goyang. Ini saya pelajari nih. Aduh, saya masih belum paham, saudara-saudari. Sampai akhirnya Tuhan bukakan itu matanya kepada saya. Apa sih Tuhan maksud daripada ayat ini ya Tuhan? Di tengah-tengah kondisi 2020 seperti ini. Ternyata ini berbicara apa? Tukang besi menguatkan hati tukang emas. Ini bukan tukang besi yang memartil, saudara-saudari. Ini perumpamaan yang menuju kepada bahwa penguasa, mau yang kecil maupun penguasa besar, semuanya saling menguatkan karena fokus hal yang dialaminya sama. Mereka saat ini dengan adanya corona saling menguatkan satu dengan yang lain. Bagaimana mereka bisa membantu satu dengan yang lain. Mereka akhirnya saling menopang. Di sini dikatakan mengenai memipihkan logam dengan martil. Kalau Anda baca di dalam versi King James-nya, he who struck with the hammer. Nah, kalau Anda baca di kitab King James terjemahan bahasa Inggris, with the hammer, ini bicara apa? Memipihkan logam, memartil. Memartil ini menempa. Jadi artinya adalah iman kita akan ditempa di tahun 2020 dan dengan apa? With hammer. Hammer itu artinya adalah menandakan sebuah kayak pengadilan, saudara-saudari. Semacam kayak penghakiman akan dimulai. Jadi penghakiman itu akan datang sehingga landasan iman kita itu harus kuat. Bahkan bila mana perlu harus dipaku, saudara-saudari. Supaya apa? Supaya ketika godaan itu nanti datang, kita tidak goyang. Ini artinya Tuhan meminta kita untuk memaku landasan iman kita. Karena godaan ini tidak hanya akan datang di sini aja. Virus corona ini belum atau bukan satu-satunya, saudara-saudari. Setelah virus corona, Tuhan mungkin akan mendatangkan yang lain. Sehingga Tuhan memberikan warning kepada kita untuk memaku landasan iman kita supaya kita tidak goyang ketika ada godaan lagi, saudara-saudari. Jadi di dalam pasal 41 ini jelas Tuhan memberikan kepada kita mengenai warning. Sebenarnya Tuhan ingin menyampaikan bahwa Tuhan itu sebenarnya mau diskusi dengan kita. Kita harus diam di dalam hadiratnya, dengarkan yang ingin Tuhan sampaikan. Hati kita jangan sampai menjadi hati yang mengutuk. Hati kita adalah hati yang menyembah kepada Tuhan. Ingatlah tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Tidak hanya fokus kepada duniawi. Duniawi boleh duniawi. Namanya juga kita itu ingin duniawi boleh. Tapi ingat itu bukan yang utama, saudara-saudari. Ingatlah utama adalah memuliakan Tuhan. Sehingga dengan kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan bisa melewati semua cobaan ini, saudara-saudari. Jadi di sini saya berdoa, semoga virus corona ini bisa cepat selesai ya Tuhan. Semoga anak-anak-Mu ini diberikan kekuatan ya Tuhan. Semoga mereka ini tetap kuat di dalam landasan imannya dan tetap berpegang teguh kepadamu ya Tuhan. Semoga mereka ini tetap terus setia kepadamu ya Tuhan. Apapun penderitaannya Engkau berikan yang terbaik. Engkau lalukan seperti pedang menjadi debu, angin menjadi tertiup, sehingga semua godaan, semua cobaan ini tidaklah terkena kepada anak-anak Tuhan. Dan Engkau mengatakan bahwa di tahun 2020 akan terjadi pertobatan yang cukup besar ya Tuhan. Hamba amin bahwa mereka bisa kembali kepadamu ya Tuhan Allah kita yaitu Tuhan Yesus. Berkati, lindungi anak-anak Tuhan, jauhkan mereka dari segala perkara ya Tuhan. Demikianlah gambaran mengenai Yesaya 41. Shalom dan damai sejahtera bagi kita semua. Amin.